Selamat datang di channel HCK Media. Baik sahabat HCK Media, sebelum kita lanjut ke tips berikut ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Agar sahabat terus mendapatkan tips-tips bermanfaat dari HCK Media. Hati-hati, stres dan cemas bikin mah gampang kambuh. Ditulis oleh Dia Hayu Lestari, ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan. Jika Anda pernah merasakan perut melilit saat stres atau cemas, Anda tidak sendirian. Rupanya mah, rasa cemas dan stres saling berkaitan dan dapat memperparah satu sama lain. Apa hubungan antara berbagai kondisi ini, bagaimana cara mengatasinya? Berikut penjelasannya. Apa hubungan rasa cemas dan mah? Mah merupakan kumpulan gejala atau keluhan yang muncul akibat gangguan pada sistem pencernaan. Ada beragam penyakit yang menimbulkan mah, tapi kondisi ini biasanya disebabkan oleh aliran balik, refluks, asam lambung ke kerongkongan. Ciri utama mah yaitu rasa tak nyaman atau panas pada ulu hati akibat asam lambung, heartburn. Rasa nyeri disebabkan karena otot sfinkter pada perbatasan kerongkongan dan lambung tidak berfungsi dengan baik sehingga asam lambung mengalir balik. Selain heartburn, pasien mah juga seringkali mual, muntah, dan merasa seperti ada yang tersangkut dalam kerongkongannya. Jika refluks asam lambung terjadi 2-3 kali dalam seminggu, ini disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, GERD. Ada sejumlah hal yang bisa memperparah mah, salah satunya stres dan rasa cemas. Menurut sebuah penelitian terbitan Journal of Neurogastroenterology and Motility, orang dengan gangguan kecemasan lebih rentan mengalami gejala GERD. Menurut para peneliti, stres dan kecemasan mungkin memperparah mah dengan cara berikut. Rasa cemas yang berlebihan bisa meningkatkan produksi asam lambung. Rasa cemas dapat mengurangi tekanan pada sfinkter atau otot kerongkongan sehingga asam lambung mengalir balik. Stres membuat otot menjadi tegang. Jika stres memengaruhi otot lambung, hal ini bisa menekan organ-organ di sekitarnya dan mendorong asam lambung. Penelitian sebelumnya dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology pun telah menunjukkan bahwa pasien GERD yang mengalami kecemasan berlebih cenderung menghadapi gejala yang lebih parah. Buruknya lagi, gangguan cemas dan mah memperparah satu sama lain. Pasien GERD yang mengalami nyeri dada memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya. GERD lambat laun dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pada saat yang sama, stres dan kecemasan membuat gejala GERD semakin parah. Untuk menghapus siklus tanpa akhir ini, Anda tentu perlu mengelola keduanya sekaligus. Rasa cemas juga memperparah gangguan pencernaan lain. Stres membuat tubuh Anda berada dalam mood fight or flight. Kondisi ini membuat jantung berdenyut lebih cepat, tekanan darah naik, otot menengang, dan memicu peningkatan kerja organ pencernaan. Menurut Dr. Kenneth Koch, Profesor Kedokteran dari Wake Forest Baptist Medical Center, AS, stres dapat memengaruhi sistem pencernaan dengan cara menyebabkan kejang pada otot kerongkongan, meningkatkan produksi asam lambung, memperparah diare atau sembelit, serta menimbulkan rasa mual. Dr. Koch juga menambahkan bahwa pada kasus yang parah, stres dapat mengurangi aliran darah dan oksigen menuju lambung. Stres tidak hanya memperparah mah, tapi juga memicu kram, peradangan, dan gangguan keseimbangan bakteri usus. Berbagai gangguan tersebut dapat memperparah gejala pada pasien tukak lambung, sindrom iritasi usus, IBS, dan penyakit radang usus, IBD. Oleh sebab itu, orang yang memiliki gangguan pencernaan amat dianjurkan untuk mengelola stresnya. Beda gejala mah dan rasa cemas. Meskipun berasal dari sistem yang berbeda, mah dan rasa cemas memiliki beberapa gejala yang mirip. Ketika Anda mengalami kecemasan yang berat, efeknya memang dapat memengaruhi sistem pencernaan. Baik mah, stres, dan rasa cemas sama-sama bisa menimbulkan heartburn, mual, dan sakit perut. Anda mungkin merasa seperti ada yang tersangkut dalam kerongkongan. Perasaan susah menelan ini kadang disertai dengan suara serak. GERD dan gangguan kecemasan juga sama-sama bisa mengganggu tidur. Biasanya, berbaring membuat gejala GERD makin parah karena asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Ditambah lagi,
Rasa cemas berlebih membuat Anda susah tidur. Namun, tetap saja ada perbedaan antara gejala MAH dan kecemasan. Selain gejala umum tersebut, pasien GERD mungkin juga kesulitan menelan atau mengeluarkan cairan saat sendawa. Sementara itu, gejala gangguan kecemasan di luar sistem pencernaan meliputi rasa gelisah dan tidak bisa diam, jantung berdebar, otot berkedut, nyeri dada, rasa takut yang muncul tiba-tiba, serangan panik, napas menjadi cepat, sesak napas, ketegangan fisik atau mental, dan kesulitan untuk fokus. Mengatasi MAH dan rasa cemas. Tidak sedikit orang yang bergelut dengan rasa cemas akibat penyakit asam lambung atau sebaliknya. Anda yang memiliki kedua kondisi ini sekaligus mungkin juga khawatir akan kemungkinan kambuh ketika sedang menghadapi situasi penuh tekanan. Meski demikian, Anda bisa mengatasi keduanya dengan cara berikut. 1. Konsumsi obat MAH. Obat MAH tersedia dalam bentuk resep maupun non-resep. Semuanya bekerja dengan cara yang berbeda, mulai dari menetralkan asam lambung, menghalangi produksi asam lambung, hingga membantu pemulihan sfinkter kerongkongan. Berikut contoh dari tiap jenis obat MAH. Antasida, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. H2 receptor blockers, cimetidine, famotidine, dan ranitidine. Proton pump inhibitors, PPI, esomeprazole dan rabeprazole. Obat prokinetik, betanecol dan metoclopramide. 2. Pengobatan untuk mengurangi kecemasan. Jika MAH Anda semakin parah akibat stres dan gangguan kecemasan, dokter mungkin juga menyarankan konsumsi antidepresan dan terapi untuk meringankan keduanya. Berikut pengobatan yang dapat Anda jalani. Konsumsi antidepresan golongan SSRI seperti citalopram dan fluoxetine. Konsumsi antidepresan golongan SNRI seperti duloxetine dan venlafaxine. Obat benzodiazepine seperti alprazolam dan lorazepam. Terapi kognitif perilaku secara rutin. Ketika mengonsumsi obat untuk gangguan kecemasan, Anda harus selalu mengikuti resep dokter. Jangan menambah, mengurangi dosis, atau berhenti mengonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dulu. 3. Pencegahan di rumah. Stres dan rasa cemas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Jadi, tak heran bila hal ini menjadi rintangan tersendiri bagi pasien MAH. Maka dari itu, Anda juga harus menjalani gaya hidup sehat untuk meringankan keduanya. Berikut beberapa tips yang bisa Anda coba. Makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Menghindari makanan penyebab MAH. Lebih aktif berolahraga, setidaknya berjalan kaki 15-30 menit sehari. Mengurangi asupan kafein. Menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang. Melakukan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter. MAH, rasa cemas, dan stres yang tidak terkelola dengan baik bisa memperparah satu sama lain. Kabar baiknya, Anda bisa mengatasi masalah ini dengan gaya hidup sehat dan pengobatan yang sesuai. Namun, sebelum mengonsumsi obat apapun, pastikan Anda telah berdiskusi dengan dokter. Beberapa obat, khususnya untuk gangguan kecemasan, harus Anda konsumsi secara hati-hati. Jadi, Anda perlu mendapatkan diagnosis yang tepat terlebih dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa support terus channel HCK Media supaya terus memberikan tips-tips bermanfaat lainnya. Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda.